Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di Jababeka Industrial Talk Show. Bersama saya Rudi Subrata selaku General Manager dari kawasan industri Jababeka. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengangkat tema untuk yang seri ketiga mengenai Business Leaders Forum Outlook 2021. Mungkin nanti para peserta atau audience bisa menyiapkan pertanyaan, question and answer-nya di akhir sesi ini. Sebelum kita mulai, kita mungkin akan mendengarkan opening speech dari Mr. Tim Beckler selaku Investor Relation dari PT Jababeka Tbk. Please, Tim, to have some speech for opening. Thank you. Yes, thanks, Pak Rudi. Thanks for inviting me again for this talk show, industrial talk show. I'll have some opening remarks, and then I won't want to take too much of your time because I think the CEOs, Pak Hendra, Pak Irianto, they'll have a lot more interesting things to say, much more on the ground things, so to speak. When we talk about the outlook for 21, the one thing we surely will have to talk about still, obviously, is the pandemic, the COVID-19 pandemic. If you look at the numbers, I think in Indonesia we have about 1.4 million people reported with COVID-19. Quite a few number of people unfortunately passed away as well. But there are some positive signs as well that we've seen over the last couple of weeks, for the last month and a half or so. So we see, for example, that about more than 1 million people by now have recovered. We've seen also that the number of cases, which was still very high at the end of January, I think the one-day high was about 14,500 people on one single day that were reported positive for COVID-19. That has come down quite dramatically. I think the last couple of days were about 5,000-6,000 cases per day. But surely also the vaccination program that Indonesia's government has commenced plays a big role in that. If you look at the number of people there that have already received a vaccination, the latest numbers I have, about 5.5 million people across Indonesia have received at least one shot from the 2 that are required, with about 1.5 million people, in fact, having received 2 shots already. So that is definitely progressing in the right direction. And it looks like the target that the government is setting to have about well over 180 million people vaccinated by the end of the year or by Q1 of next year. It looks like that's still on track. So that herd immunity that we often hear about, that is now, we're underway to get to that herd immunity, which is very important. And obviously, I think some of you may have heard about the AstraZeneca concerns about some of the side effects. I think it's good to note that for Indonesia, that will not have a direct impact, because it looks like some of the other providers of the vaccine the Indonesian government was able to secure more than what they had initially required, so they can offset some of the AstraZeneca concerns, let's say. So that is a positive for Indonesia as well. So we hope and we expect that continue to go in the right direction, that the vaccination can continue, pick up some pace to be able to achieve that target that the government has set. Obviously, it will be good for the economy. If we look at the economy as a whole, well, obviously last year, very challenging. The GDP is set to, reported by the Ministry of Finance, I believe, to be down by about 2% year on year last year. But we are ready for a rebound. It looks like, the Ministry of Finance of Indonesia is expecting to perhaps reach as much as 5.5% growth on the GDP front. Very, bit aggressive maybe. Indonesia's economy is set to increase by about 4.6%. So that is also a good growth obviously to achieve, especially compared to some other countries around the world. Indonesia has always been a country that has seen healthy GDP growth, and we will be back on that track later this year. Also, if you look at last year, the government's target on investment, so both FDI, foreign direct investment, and domestic direct investment, because we see that the government is now targeting again, an increase of about 10% of that achievement of last year to reach about 900 trillion in investment. And that is obviously extremely positive for the economy and for the companies that operate in that economy.
FDI last year a bit slower than the domestic investment, but we can take that as a positive as well, in the sense that the economy, and it is also true for Indonesia and not for many other countries, can really rely on a domestic base of investors. So we've seen that in our company in Jalabeka, but surely across the board across Indonesia, the domestic investment base is there and will continue to be very strong. And obviously the government also very much realizes that. And in addition to the vaccination program, they're doing other things that are positive for the economy as well. For example, for us, back to being a property company, they've put in place a number of initiatives that are aimed to sort of boost sales. So, for example, VAT discounts for inventory products for residential developers that should help the residential market. Relaxation of mortgage disbursements is something that the government has done. Okay, Tim, thanks. Regarding to your information, so maybe we are very optimism for this 2021, Tim, because the factor is many people already have a vaccine, and we hope in this year the pandemic of COVID-19 will be slowly increased. Then after that, we hope that it's over. So people are becoming more confident. The vaccinations are increasing, and the economy with that will improve. But it will take some time. We'll have some patience, but I think we've seen the initial results from that already in the economy. Agree with you. So this is maybe the overview from our investor relation, Pak Hendra, Pak Irianto. But audience will see exactly what happening in the real sector from Pak Hendra and Pak Irianto. So mungkin kita bisa mulai dulu dari Pak Irianto yang akan mempresentasikan kondisi daripada sekarang di dunia industri. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Irianto Santoso selaku CEO dari Dharma Group. Selamat pagi Pak Irianto. Selamat pagi Pak Rudi. Salam sehat bahagia Pak. Sehat, salam sehat buat semuanya. Ya Pak. Yang kedua saya juga perkenalkan Pak Hendra selaku owner dari Antero Hotel dan Live Kitchen Cafe. Pagi Pak Hendra. Ya, pagi Pak Rudi. Oke, mungkin kita langsung mulai dengan sharing dari Pak Irianto. Pak Irianto mungkin background-nya dari, yang menarik adalah Pak Irianto ini background-nya sebelumnya dari otomotif, tapi dengan luar biasa Pak Irianto timnya bisa mungkin bisa sharing nih Pak, transformasi menciptakan sebuah ventilator. Nanti mungkin juga Pak Irianto bisa sharing bagaimana luar biasanya timnya Pak Irianto ini. Silakan Pak Irianto. Terima kasih audiens semuanya. Pertama saya akan coba menampilkan dulu ada 2 video dan ada beberapa slide. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Dharma Group is a group of company under the Triputra Group. Dharma Group, with its motto, excellent through people and process, is always committed to deliver good quality and competitive price product on time to all of its customer. Dharma Group have several company in manufacturing automotive component, such as automotive component, electrical distribution system, plastic injection, precision machining, special cutting tool, cable control system, and automotive exhaust component.
Luar biasa Pak Irianto. Iya, terima kasih Pak Rudi. Nah, berikutnya kita ada beberapa slide di sini yang akan coba saya bagikan. Nah, di masa pandemik ini pun kita mencoba memulai satu produk baru, industri selain tadi three wheels, kendaraan yang roda 3 yang dipakai untuk komersil maupun untuk di pabrik. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan sepeda seperti ini. Terus, yang fotonya nggak ada. Oke, kita mulai. Jadi saya coba membawakan beberapa slide, 4 slide saja, 4 atau 5 tadi ya. Ini yang pertama, kalau kita lihat Pak Rudi, sebetulnya Ya, Pak. krisis yang terjadi antara tahun 98 dengan tahun 2020 itu banyak sekali perbedaannya. Krisis tahun 98 itu terjadinya adalah krisis ekonomi dan keuangan di Asia. Sedangkan tahun 2020 yang terjadi adalah krisis kesehatan dan ekonomi di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat krisis yang terjadi di tahun 98, kita lihat bahwa rupiah sendiri itu terdepresiasi cukup besar dalam hampir 60%. Jadi sedangkan di tahun 2020 rupiah itu hanya terdepresiasi 1,5%. Kemudian kalau kita lihat dari cadangan devisa juga berbeda jauh. Pada tahun 98 hanya 23 miliar US dollar, sedangkan cadangan devisa di tahun lalu adalah 135 miliar US dollar. Juga kalau kita lihat peringkat surat utang pemerintah antara tahun 98 dengan tahun 2020 juga sangat berbeda. Tahun 2020 itu jauh lebih baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Tahun 98 itu minus 13% year on year-nya. Sedangkan tahun lalu itu hanya minus 2%. Tingkat inflasi juga berbeda antara tahun 98 dan tahun 2020. Jadi kalau melihat sebetulnya krisis yang terjadi di tahun 2020 itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang terjadi di tahun 98. Next. Nah, karena Dharma Group mostly bisnisnya adalah di bidang komponen otomotif. Ini saya coba menampilkan juga grafik penjualan two wheels dan four wheels di domestik antara tahun 96 sampai tahun 2020. Kita lihat bahwa ketika krisis terjadi tahun 98, untuk roda 2 itu penurunan penjualannya sebesar 75,9%. Dari 1,8 juta itu menjadi 434.000. Sedangkan yang terjadi kemarin itu turun dari 2019 sebesar 6,4 juta itu menjadi 3,6 juta. Jadi turun sebesar 43%. Sedangkan untuk penjualan mobil di domestik pada waktu krisis tahun 98 itu turunnya 85%. Dari 389.000 menjadi tinggal hanya 58.000 unit di tahun 98. Sedangkan krisis yang terjadi kemarin tahun 2020 itu turun dari 1 juta unit menjadi 532.000 unit. Jadi turun sebesar 48,5% untuk penjualan mobil yang domestik. Nah, demand kendaraan bermotor itu kita lihat di sini hubungannya juga dengan korelasinya dengan GDP growth. Jadi GDP growth dari kuartal keempat tahun 2019 yang 4,9 itu turun menjadi 2,97 di kuartal pertama tahun 2020, kemudian kontraksi minus di kuartal kedua dan kuartal ketiga, kuartal keempat juga masih minus. Jadi secara total kalau kita lihat grafik yang di sebelah kanan atas, GDP itu turun dari 5% itu menjadi minus 2,07%.
Diharapkan outlook-nya untuk tahun ini adalah menjadi 4,3%. Kita lihat juga penjualan roda 2-nya untuk itu yang sebelah kiri atas itu per kuartal ya. Di kuartal pertama tahun 2021 ini itu diperkirakan sampai Maret ini nanti sebetulnya lebih dari 1,1 juta itu. Jadi kalau kita masih optimis bahwa angkanya masih lebih besar dari 1,1. Kuartal kedua kenapa turun? Karena memang ada libur Lebaran kan di sana. Nah, kalau kita lihat juga di roda 4-nya, roda 4 per kuartal itu turun terus di tahun lalu, tapi kemudian rebound mulai di kuartal keempat. Nah, tahun ini diharapkan 750.000 unit naik dari 532.000 unit tahun lalu. Mungkin ini juga karena ada pengaruhnya penghapusan PPNBM mulai Maret ini sampai September, itu untuk yang 1.500 cc dan yang 70% lokal kontennya. Bahkan terakhir ada berita bahwa disetujui untuk yang sampai 2.500 cc. Jadi kemungkinan juga akan bertambah penjualan untuk di tahun 2021 ini. Nah, yang di bawah adalah ini saya coba tampilkan juga performan dari Dharma Group sendiri. Dharma Group secara total, secara grup, kuartal keempat tahun 2019 itu sebetulnya kita revenue-nya di 760 miliar. Kuartal pertama tahun lalu 2020 kita tuh sebetulnya sudah merasa optimis sekali karena kuartal pertama tuh naik 10% hampir ya, jadi 820 miliar sepanjang kuartal pertama. Tetapi end of the kuartal pertama itu kita mulai bulan Maret Indonesia mulai kena pandemik sehingga kita mulai melihat bahwa sepanjang tahun ini bakalan turun tahun 2020. Kalau kita lihat itu adalah angka-angka dalam per kuartal. Kuartal kedua revenue kita turun menjadi 189, tapi kuartal ketiga naik lagi menjadi 604. Demikian juga kuartal keempat. Kuartal pertama tahun 2021 estimate kita sih di atas 750 sebetulnya. Jadi sudah hampir mendekati dengan kuartal pertama tahun 2020. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bisnis roda 2 di tahun 2020, di kuartal kedua, dari kuartal 1 ke kuartal 2 tahun 2020, bisnis two wheels, volume two wheels itu turun 80%. Four wheel-nya sendiri itu turun 90%. Bisnis kita pun turun hampir 80%. Tetapi syukur bahwa sepanjang akhir tahun, akhirnya dari 2000 di grafik yang kanan bawah, dari 2019 ke tahun 2020. Jadi tahun 2019 revenue kita tuh 3,2 triliun, turun menjadi 2,2 triliun, jadi turun 31%. Itu masih better, jauh lebih baik dibandingkan turun dari two wheels dan bisnis dari four wheel-nya sendiri. Karena two wheel itu tadi turun 43%, dan four wheel-nya turun 48,5%. Kita sih melihat bahwa outlook-nya tahun ini kita masih bisa growth hampir 20% menjadi 2,7 harapannya. Ini adalah gambaran dari Dharma Group dalam yang kita alami di tahun 2020 dan bagaimana kita melihat outlook-nya di tahun 2021 ini. Jadi kita masuk tahun 2021 ini dengan sangat optimis sebetulnya bahwa kita bisa bounce back ya, bisa rebound dari keadaan yang sangat jelek di tahun 2020 itu. Dan syukur bahwa sebetulnya walaupun revenue tetap turun sebesar 31% hingga 2,2 triliun, tapi bawahnya kita masih bisa positif. Itu aja kita bersyukurnya. Kemudian berikutnya, nah tadi ini yang diceritakan atau sempat disampaikan oleh Pak Rudi bahwa pada waktu bulan Maret, pada waktu Indonesia mulai memasuki pandemi COVID-19,
pada saat itu Pak Presiden Jokowi itu kan juga melihat atau menantang bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mengadakan alat-alat medis, khususnya di ventilators yang banyak dibutuhkan di rumah sakit, yang selama ini 100% boleh dikatakan adalah impor. Saya masih ingat itu tanggal 24 Maret kita mulai ngumpulin engineer, saya kumpulin engineer-nya untuk mendiskusikan bagaimana kita membuat ventilator. Seingat saya 24, karena tanggal 25-nya tuh kalau nggak salah hari Waisak, kalau nggak salah ingat. Nah, kemudian dalam waktu 2 bulan, jadi 3 bulan, dari mulai Maret sampai ke Mei, 2 bulan ya, 24 Maret sampai tanggal 20 Mei. Itu selama 2 bulan kita membuat banyak sekali prototipenya, perbaikan dan sebagainya. Kemudian kita konsultasi juga dengan pihak BPFK dari Departemen Kesehatan. Kemudian juga kita banyak dibantu juga oleh dari BPPT sebetulnya, tapi bukan dalam hal rancang bangun atau teknologinya, tapi kita dibantu oleh BPPT dalam berhubungan dengan dokter-dokter spesialis, khususnya di bidang anestesi. Karena kita latar belakangnya adalah engineer. Kita bisa bikin mesinnya, tapi jujur kita tidak tahu dari segi medisnya. Sehingga kita banyak dibantu untuk berkonsultasi. Apa sih yang diharapkan dari sebuah ventilator? Bagaimana pada waktu ambil nafas, buang nafas, perbandingan volume, kemudian frekuensinya dalam 1 menit, itu yang tadinya kita tidak ngerti sama sekali. Akhirnya dengan konsultasi kita bisa menghasilkan ventilator tersebut yang pada tanggal 20 Mei 2020, jadi pada hari Kebangkitan Nasional, itu diresmikan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Nah, ini adalah peresmiannya gambar itu pada waktu di Istana Negara. Kemudian pada tanggal 10 Juni, itu kita setelah melalui banyak sekali tes dan uji di BPFK, di Kemenkes, kita mendapatkan sertifikat untuk baik untuk produksi maupun untuk edar. Jadi setelah juga melakukan uji klinis juga, jadi sudah melalui uji klinis. Nah, inovasi itulah salah satunya di bidang ventilator. Saat ini kita sudah menghibahkan atau mendonorkan ventilator itu lebih dari 20 unit di berbagai dalam bentuk hibah, dalam bentuk donasi di berbagai rumah sakit di sekitar di Jabodetabek, di Jawa Tengah maupun sampai ke Jawa Timur, di Malang dan di Surabaya dan di Madura. Sedangkan 100 unit lebih itu ada 40 unit, yang 100 unit lebih itu dibeli oleh beberapa perusahaan dalam rangka CSR-nya mereka. Jadi ada sekitar mungkin 40 unit lebih yang kita kirim di rumah sakit dan klinis-klinis di Kalimantan. Kemudian ada juga yang untuk di Jakarta maupun di Pulau Jawa. Jadi kira-kira begitu. So far sampai saat ini kita selalu monitor performan dari ventilator ini, apakah ada gangguan dan sebagainya. So far itu tidak ada gangguan, jadi masih bisa dipakai. Kemudian yang terakhir baru kita serahkan lagi adalah di Kabupaten dan Kota Madya Cirebon, totalnya 6 unit untuk di Rumah Sakit RSUD Gunung Jati, RSUD Walet, dan RSUD di Arjawinaun. Itu adalah inovasi yang kita lakukan dalam hal produk. Kemudian juga tadi udah ada lihat videonya yang 3 wheels, itu juga kita mulai akan launching di end of March dalam rangka juga ulang tahun Dharma yang ke-32 tahun ini. Kita melaunch 3 wheels. Sepeda kita juga sudah ada 3 model, 2-folded and 3-folded. Itu juga kita sudah mulai, tapi belum bisa banyak karena memang terbentur dari beberapa komponen-komponen.
Tapi kita sudah mulai itu. Jadi kalau nanti mungkin Jababeka juga mau ngadakan pertandingan golf, bilang-bilang nanti saya ikut donasi buat door prize-nya Pak Rudi. Siap, Pak Dato, siap. Nah, selama pandemik ini, kita juga melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, contohnya untuk deklarasi kesehatan. Setiap pagi, dari mulai presiden direktur sampai di operator paling bawah, itu harus mengisi deklarasi kesehatan. Deklarasi kesehatan ini kita masuk ke web, deklarasi.darmap.com, di situ. Kita harus masukin, ada pilihan nama company-nya, Dharma Polymetal, Dharma Precision Part, dan Dharma Precision Tools, dan sebagainya, tinggal pilih saja. Tapi kita juga harus masukin NIK kita, nomor induk karyawan kita, supaya jelas siapa yang masukin. Di situ ada pilihan yang kita tinggal pilih, apakah temperatur di bawah 37 atau tidak, di atas, kemudian apakah kita punya gejala klinis, batuk, pilek, sesak nafas, hilang indera penciuman, dan sebagainya. Dalam 14 hari kita pernah ngunjungin rumah sakit, pernah ngunjungin orang yang sakit, atau ada saudara atau kenalan yang datang nginap di rumah kita, itu semua ada di listnya di situ dan kita harus isi, harus pilih. Nah, kemudian kita langsung kirim. Itu semua real time, langsung terkonek di tim komite COVID kita, sehingga saya pun tiap pagi begitu lo datang kantor itu pasti mampir ke televisi ke ruang komite untuk melihat berapa banyak sih yang punya gejala hari ini, berapa banyak yang harus kita beri perhatian lebih khusus dan sebagainya. Jadi kita benar-benar real time, kita tahu berapa banyak dari 3.700 karyawan totalnya di Dharma Group, itu kita bisa tahu sampai ke orangnya, historinya, kalau dia demam itu sudah berapa lama demamnya. Nah, yang kita anjurkan ke mereka adalah bahwa mereka harus mengisi dengan jujur, apa adanya, tidak boleh menutup-nutupi. Kita memang memberikan banyak sosialisasi dan edukasi ke mereka bahwa kalau ngisinya asal-asalan itu berarti akan membahayakan entah saudara di rumah, orang tua di rumah, ataupun teman-teman kerja di pabrik atau di kantor. Nah, protokol kesehatan ini kita udah jalankan dari bulan Mei tahun lalu. Memang dari awalnya sederhana, banyak perbaikan-perbaikan hingga yang sampai saat ini. Dan saya termasuk yang paling rewel kalau melihat penerapan 5M di pabrik. Kalau orang nggak pakai nggak pakai masker, ngobrol terlalu dekat dan sebagainya. Edukasi juga kita lakukan banyak dengan melakukan webinar. Yang terakhir itu udah webinar yang ke-7 kemarin, hari Sabtu kemarin. Saya pribadi juga selalu hadir di dalam webinar tersebut untuk memberikan edukasi ke seluruh karyawan. Apa sih COVID, bagaimana cara mencegahnya, vitamin apa, akibatnya apa, itu dari dokter-dokter yang kita undang untuk berbicara di webinar kita. Kemudian kita juga melakukan bantuan logistik kepada karyawan-karyawan kita yang terkena, yang harus self isolation, jauh dari saudara, jauh dari keluarga, kita juga banyak bantu untuk logistik. Jadi itu adalah juga bagian dari compassion kita, karena kita di Dharma Group itu mempunyai 4 DNA yang harus dimiliki oleh setiap insan di Dharma sebagai bagian dari Triputra Group. Jadi DNA yang pertama adalah kita harus mempunyai integrity dan ethics. Kita harus punya itu. Kedua, kita harus excellence. Excellence artinya apa? Artinya kita menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan. Yang ketiga, kita harus mempunyai compassion. Dan yang keempat, itu adalah mempunyai karakter yang humility, jadi ada humility-nya, humble-nya. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan semua di masa pandemi kemarin sampai hari ini. Tentunya yang paling nggak kalah penting adalah
bagaimana kita memperhatikan juga cash flow kita, karena ini kan kalau cash flow kan sama aja dengan aliran darah di tubuh kita. Kalau kita kekurangan darah kan langsung goodbye saja. Gitu. Nah, kemudian mengadakan komunikasi ke seluruh, ke karyawan, ke customer, supplier, dan semua stakeholder kita. Jadi kira-kira itu yang kita coba jalankan selama tahun 2020 dan 2021 sampai saat ini dan ke depannya. Untuk masa tadi disinggung juga masalah mengenai vaksin, kita sudah ikut juga mendaftarkan untuk vaksin gotong royong. Mungkin hampir 7.000 orang ya, 7.000 orang yang kita daftarkan, jadi karyawan dan keluarganya. Mudah-mudahan vaksin gotong royong juga akan cepat terrealisasi. Yang kita dapat memang kalau vaksin yang sekarang dari pemerintah itu sampai bulan Juni hanya ada 24% dari kebutuhan. Kebutuhan Indonesia untuk vaksin adalah 180 juta orang. Untuk 180 juta orang itu 70% dari populasi Indonesia. Juga anak-anak kan nggak dihitung. 20%, jadi sekitar 40 juta itu akan tercapai sampai end of June. Nah, mulai semester kedua itu baru datang sisanya yang 76%, yang 145 juta kira-kira untuk 145 juta. Nah, jadi kita berusaha juga supaya karyawan kita mendapatkan kesempatan untuk divaksin dan berserta keluarganya. Itu. Next. Nah, ini adalah yang terakhir, slide saya yang terakhir. Ini mengenai outlook untuk tahun 2021. Ini dari IMF bahwa secara global ekonomi dunia tahun 2021 itu diharapkan GDP growth-nya 5,5, tahun 2022 nya 4,2, untuk yang advance ekonomi adalah 4,3 dan 3,1, yang kemarin minusnya 4,9, sedangkan untuk yang emerging markets tahun lalu adalah minus 2,4, tahun ini diharapkan 6,3. Tadi Indonesia itu 4,3 kira-kira tahun 2021. Diralat dari 5,3 menjadi 5, yang terakhir diralat lagi menjadi 4,3. Ya, harapannya ke depan dengan apalagi kalau vaksin sudah banyak, maka harapannya ekonomi Indonesia akan lebih maju lagi. Kira-kira itu Pak Rudi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dulu. Ya, terima kasih loh Pak Irianto. Sebenarnya belakang saya ini adalah ventilatornya. Ya, Pak Irianto, sebenarnya itu kita kan kagum nih sama Pak Irianto ya. Grupnya Dharma ini sebenarnya apa sih Pak? Mula-mulanya Pak, waktu kan kalau saya begini Pak Irianto pernah mapping Pak Hendra juga. Tahun 2020 itu karena ada pandemi kan ada tiga kelompok line of business Pak yang terjadi karena pandemik ini. Yang pertama itu yang bisnis yang tidak terpengaruh sama pandemik. Misalnya pharmaceutical, food and beverage, consumer goods. Nah, yang kedua adalah yang bertransformasi gitu loh Pak Irianto, industrinya. Yang ketiga memang yang saya bilang postpone. Nah, sebenarnya waktu awal idenya Pak Irianto, spiritnya apa ya sampai Pak Irianto tuh timnya di Dharma bisa seperti sekarang ini ya bertransformasi dari yang mula-mula ya kita bisa bilang otomotif bisnis, kok bisa tiba-tiba berubah mau bertransformasi gitu loh, membuat ventilator, terus membuat three-wheel tadi, membuat sepeda, hingga saya lihat penelitian yang Bapak sampaikan revenue-nya tuh bisa menyamai awal tahun-tahun kemarin itu Pak Irianto. Mungkin boleh sharing Pak. Ya, sebetulnya kalau yang ventilators itu sebetulnya dasarnya cuma karena compassion aja, bahwa masa sih bagaimana kita bisa berkontribusi kepada pemerintah. Moto dari Dharma sendiri itu adalah exist to contribute. Jadi dalam masa pandemik ini kita berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap rakyat Indonesia. Kita sebenarnya sama sekali nggak mikirin bisnisnya kalau yang ventilator. Kita itu jual
ventilator ke instansi pemerintah yang mereka perlukan, itu kita jual hanya material cost. Nilainya sama dengan material cost. Proses cost saya nggak hitung, sama sekali. Sedangkan untuk yang swasta yang membeli ventilator dari kita, itu kita tambah material cost plus proses cost. Nggak saya masukin profitnya. Kenapa? Karena kita bilang ini adalah bagian dari keinginan kita untuk berkontribusi. Pak Rudi tahu bahwa karena kita menjual ini ke instansi pemerintah, kita pun didatengin oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan, untuk cek ada yang aneh-aneh tidak. Nah, petugas BPK itu datang ke kita, mengecek semua, malah mereka juga bingung. Kok harganya malah hanya dihitung material, kenapa proses costnya nggak dihitung. Saya cuma bilang, kita cuma bicara bahwa seandainya kita nggak bikin ventilator pun, toh gaji karyawan tetap kita bayar. Jadi, ini cuma sebagai wujud bagaimana kita mau berkontribusi kepada negara. Itu aja sebetulnya. Jadi transformasinya sebetulnya dasarnya dari keinginan kita berbuat sesuatu kepada negara. Itu aja Pak Rudi. Kalau yang untuk ventilators ini. Dan jujur aja memang agak susah karena kita sudah kembangkan sampai ke ventilator yang untuk di ruangan ICU. Kalau yang sekarang ini kan untuk emergency ventilators namanya. Walaupun kita udah pakai digital semuanya dan kita bisa set semuanya secara otomatis, tapi belum masuk ke kategori ICU. Oke Pak, wah luar biasa sekali loh Pak Irianto. Jadi audiens kita kenal Pak Irianto ini udah cukup lama juga. Jadi kita apresiasi sekali loh Pak Irianto. Terima kasih Pak atas sharingnya. Terima kasih. Ya, nah satu sharing lagi nih Pak Irianto dari Pak Hendra Setiawan. Ya. Jadi Pak Hendra ini juga cukup tangguh Pak. Karena kebetulan kantornya sebelah sama Pak Hendra ini Hotel Antero dan juga Live Kitchen Cafe ini kita sangat tertarik gitu Pak Hendra kalau misalnya bisa sharing ya. Kan ini bisnis hospitality juga termasuk yang kena impact cukup berat lah ya Pak. Ya, karena pandemik ini. Jadi tapi memang kalau kita lihat nih karena sekali lagi secara sebelahan saya melihat Pak Hendra ini sangat tough dan bisa mengelola ini walaupun tadi sudah sharing sama Pak Hendra tetap setiap bulan masih ada subsidi. Nah, boleh sharing nggak Pak Hendra? Sebenarnya tahun 2020 seperti apa sih sebenarnya? Dan kita sama-sama kan semua optimis nih Pak Hendra 2021 Pak Hendra. Nah mungkin bisa dari sisi Pak Hendra nih dari hospitality industry sharingnya gimana Pak? Silakan Pak Hendra, terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Pak Irianto, luar biasa sharingnya. Saya lihat memang Dharma Group ini luar biasa ya. Jadi bisa switch ke bisnis lainnya sehingga revenue-nya juga masih cukup baik. Basically apa yang diuraikan oleh Pak Irianto itu udah hampir lengkap ya Pak. Ya, setuju Pak. Ya, jadi outlook di 2020 maupun ke 2021-nya. Kalau saya terus terang tidak ada persiapan apa-apa Pak. Diajak Pak Rudi. Basically di hospitality ya Pak, kalau 2020 kemarin itu memang kita ya sedih ya Pak, parah banget dan memang kita terus mensubsidi supaya ini tetap jalan. Ya hopefully 2021 ini kalau pandemi bisa teratasi dengan baik, mudah-mudahan kita masih bisa survive lah Pak. Memang background saya juga nggak jauh-jauh dari otomotif. Dari tahun 88 itu saya dari bengkel hard chrome plating, terus bengkel bubut, berkembang ke kita supplier komponen-komponen mold and dies, dan mostly memang customer saya itu di otomotif, terutama di grupnya Astra. Ya, jadi
ya mudah-mudahan untuk hospitality ini memang satu bidang baru yang saya masukin dan ternyata memang bukan bidang yang ya. Baik Pak, kalau ngomong bisnis hospitality Pak, memang pengalaman saya baru pertama kali di Hotel Antero ini, yang sebelumnya Horizon. Tapi ya itulah, karena bukan bidang kita dan kita serahkan ke operator, ternyata ya memang dalam perjalanannya ya masih terseok-seok sampai hari ini. Mungkin juga karena di Jababeka ini sudah oversupply kali Pak ya, untuk hotel ya Pak ya. Untuk hotel mungkin dulu awal-awalnya waktu masih zamannya Ibis, Grand Zuri itu malah shortage kamar, sehingga jual mahal pun masih full terus ya. Kalau sekarang udah jual banting harga pun masih nggak ada. Jadi tahun-tahun sebelumnya memang parah Pak. Ya harapan kita memang tahun ini ada perbaikan sehingga ya minimal kita nggak subsidi lah Pak. Basically kalau untuk bisnis saya yang lain so far masih, walaupun nggak ada penurunan, tapi kita masih profitnya masih bagus lah Pak. Jadi masih, makanya dari bisnis lain malah subsidi ke bisnis hospitality ini. Iya. Saya sendiri di Jababeka itu mulai invest itu tahun 95. Jadi kita masuk ke kawasan industri di Jababeka 1, dan sampai hari ini saya punya 6 lokasi di Jababeka, 7 termasuk hotel ini. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya Jababeka cukup oke ya untuk lokasi industri bagi investor-investor. Ya mudah-mudahan Jababeka juga lebih komit lagi dengan apa yang sudah terplanning dengan pembangunan yang mereka iniin. Takutnya kan kalau misalnya berubah-berubah terus konsepnya Jababeka, jadi kita bingung juga Pak. Ya, terima kasih loh Pak masukannya. Ya. Kalau mengenai protokol kesehatan di hotel kami juga cukup ketat, sehingga untuk Hotel Antero mungkin merupakan salah satu hotel dengan fasilitas yang cukup baik ya dibandingin dengan hotel-hotel yang lainnya. Dengan Hotel Antero ini cukup baik, untuk family bagus, untuk yang bisnis juga oke. Cuman ya secara mungkin karena oversupply, jadi memang tingkat hunian sekarang tuh saya rasa antara 10-15% aja Pak. Okupansinya tuh cuma 10-15%. Jadi benar-benar suffer. Mudah-mudahan ya ke depan bisa lebih baik lah Pak. Saya rasa sharing saya sih nggak banyak-banyak ya Pak ya. Karena saya lihat dari Pak Irianto udah lengkap banget untuk outlook 2021 ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita tetap harus optimis supaya 2021 ini kita tetap bisa survive dan maju bersama lah Pak. Indonesia harus maju apapun yang terjadi. Indonesia itu luar biasa, 98 aja kita survive, apalagi sekarang ya. Yang notabene krisisnya menurut Pak Arianto tidak separah tahun 98 ya Pak Ir ya. Ya dari saya itu aja Pak. Oke. Ya. Terima kasih loh Pak Hendra. Jadi memang tahun 2020 itu mungkin juga sama dengan Jababeka juga Pak. Kita juga dari kebijakan dari perusahaan juga memang semua akan mengalami hal yang sama tahun 2020. Nah, kita berharap seperti dipesan dari Pak Hendra, kami juga berusaha Pak untuk menciptakan satu bisnis-bisnis baru yang untuk membuat semua lini, baik kan kami juga punya bisnis hospitality,
kami juga punya bisnis residensial komersial di samping industri yang memang backbone-nya Pak Hendra. Jadi mungkin juga saya boleh sharing, kita akan mulai launching untuk produk baru kita nanti di tanggal 1 April Pak Hendra untuk industri yang kita namakan Smart Manufacturing Hub. Jadi kita Jababeka ini sudah mulai memasuki digital untuk produk-produknya. Kenapa? Karena mungkin seperti yang kita semua sama-sama alami bahwa dengan adanya pandemik ini, ternyata kemajuan teknologi itu dipercepat 6-10 tahun gitu loh Pak Hendra. Jadi kenapa juga kami memakai ini media webinar ini untuk juga promosi, mengundang tenan untuk sama sharing Pak, untuk lebih mempercepat penyampaian informasi baik dari segi penyampaian produknya maupun hal-hal yang lain Pak. Jadi audiens semua, kami ini sekarang lokasinya ada di Live Kitchen Pak ya. Ya, Livy Kitchen. Ya, Livy Kitchen. Adanya di Hotel Antero ya. Ya. Nah ini kenapa kami Jababeka juga memutuskan tempatnya di sini. Ini membuktikan satu hal bahwa jaringan telekomunikasi untuk fiber optik dan lain-lain itu di Jababeka itu sudah merata gitu Pak Hendra. Jadi memang Livy Kitchen Cafe ini salah satu bukti bahwa sudah mulai bergairah kan. Juga kemarin kan udah berubah Pak, ada PPKM ya, bukan PSBB lagi. Jadi saya juga mungkin juga audiens boleh coba menikmati makanan, suasananya sama seperti kita. Saya juga sering beberapa kali Pak set meeting di sini. After office hour. Jadi memang suasananya oke. Kita ini berterima kasih juga sebenarnya sama Pak Hendra yang sudah menciptakan lingkungan seperti ini Pak. Karena kan kalau kita bicara industri, mungkin kayak seperti Pak Irianto gitu kan, capek gitu, bisa lunch di sini. Kan tadi kita udah undang Pak Irianto atau dari Dharma Group. Ya Pak ya, jadi audiens semua bisa silakan. Ada fasilitas-fasilitas yang di Jababeka ini sudah kita ciptakan untuk menunjang supporting businessman Pak Hendra. Nah, regarding yang tadi saya sampaikan, kita sudah menciptakan yang namanya kawasan industri halal Pak. Kawasan industri biotech, sama kawasan industri high-tech Pak Hendra, Pak Irianto. Jadi nanti mungkin yang kalau related sama bisnisnya Pak Irianto, kami sangat tertarik Pak untuk yang three-wheel electric vehicle. Nanti mungkin bisa kita kolaborasi Pak Irianto, karena kami menciptakan kluster-kluster khusus itu. Nanti tujuannya Pak, at the end-nya kita akan kumpulkan bisnis-bisnis seperti Pak Irianto. Nah mungkin nanti kita kemarin dapat ide Pak Irianto, Pak Hendra, yang namanya Silicon Valley of Food. Nah, jadi ini yang saya sampaikan bahwa ternyata itu sudah berubah Pak. Mungkin di bisnisnya Pak Hendra ini hospitality yang kayak seperti hotel dan lift ini, nanti Pak vendornya semuanya masuk ke satu industri khusus Pak, yang sudah digital, gitu Pak Hendra. Nah ini mungkin nanti mohon masukan dari Pak Irianto maupun Pak Hendra dalam rangka kami menciptakan ini. Apakah cukup menunjang gitu? Mungkin kita mohon masukan dulu Pak, dari Pak Irianto dulu Pak. Silakan Pak. Tarik dan sangat menyetujui lah kalau Jababeka membuat smart seperti itu dengan ada EV charger dan sebagainya. Ya terima kasih loh Pak Irianto. Nanti mungkin saya mau diskusi sama Pak Irianto, nanti mohon waktunya Pak. Nanti. Mungkin dari Pak Hendra ada masukan Pak buat kami Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin negara Indonesia sendiri. Karena kalau Jepang ya tentu dia akan keberatan langsung ke EV karena basically mereka punya industri memang belum ke sana ya. Kalau Cina itu bagus sekali. Mereka memang sudah, bahkan saya rasa mobil kendaraan EV yang terbanyak itu ya adanya di Cina. Jadi ya mau nggak mau ya idenya Jababeka untuk menyiapkan ke arah situ itu baik. Menurut saya itu sangat baik karena ya it's a matter of time aja harus lari ke EV. Ya. Terima kasih loh Pak Hendra. Okay, maybe from our investor relation, Mr. Tim, maybe you have some comment from our talking today. Please
Tim? Listening to this discussion, and indeed, I think we need to look at it from a bigger picture. And the other thing, obviously, Parudi, we have to keep in mind that from foreign investors, especially from Europe, more and more they want to be more sustainable. So I think this idea of having, following this sort of smart industry or industry 4.0 prospects, I think it's only good for us. It shows that we have that longer term view. And I think for some investors, they would very much appreciate that, especially if it sets us aside from some of the others. Yeah, it shows that we are caring about the environment, that we're doing something about it. So I think it's only for the good, even though at the moment, indeed, it is still a very small market here in Indonesia. At some point, obviously, it will become more mature. That's from my side, Pak Rudi. Yeah, this is interesting lah. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Irianto, Pak Hendra, dan tim Beckler. Mungkin sebelum kita closing nanti kita ada teaser Pak mengenai our new product Pak Hendra, Pak Irianto yang kita namakan Smart Manufacturing Hub. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kita akan launching tanggal 1 April Pak Irianto, Pak Hendra. Oke, kita juga mulai dengan Industrial 4.0. Sekarang udah lagi instalasi. Yang paling dekat target salah satu line kita itu Mei kita udah mulai jalan. Industrial 4.0. Jadi beberapa anak perusahaan kita juga udah mulai Pak Rudi. Nanti bisa buat inilah. Boleh. Boleh Pak, nanti kita mungkin ada satu session khusus. Kita akan bahas lagi mengenai Industri 4.0. Iya. Juga ini Pak Irianto, Pak Hendra, kita kan juga membuat satu cluster baru namanya JBK Silicon Valley. Di sana kita udah launching salah satu part of the JBK Silicon Valley yang namanya Fab Lab, Pak Irianto, Pak Hendra. Fab Lab itu fabrication lab. Di sana tuh sudah ada, kita sudah launching, sudah satu tempatnya sudah kita announce Pak. Di sana tuh sudah ada yang namanya 3D printing, 3D design, etc. Pak. Jadi itu adalah embrio dari nanti Industri 4.0 dan JBK Silicon Valley nanti Pak. Mungkin nanti kalau Pak Irianto atau Pak Hendra ada waktu, saya bisa undang juga Pak ke sana. Jadi itu sebenarnya ini Pak Irianto, Pak Hendra, itu juga salah satu pusat untuk training Pak. Mempersiapkan manpower untuk masuk ke Industri 4.0. Itu Pak Irianto, Pak Hendra. Nah, ini disupport sama Presiden University. Jadi memang keuntungan kita tuh di sini ada Presiden University karena pandemik, mahasiswanya semua online, kita utilize juga Pak untuk masuk ke Fab Lab ini. Jadi namanya kita jadi seperti win-win lah di situasi ini kita. Ya ini seperti Pak Irianto, mungkin Pak Hendra, kita terpaksa, kita dipaksa Pak untuk bertransformasi, beradaptasi, berimprovisasi Pak. Ya itu yang sebenarnya saya sampaikan. Mungkin ada closing remarks Pak dari Pak Irianto dulu dan Pak Hendra, nanti tim Beckler. Silakan Pak Irianto. Ya, saya sih cuman singkat aja. Saya juga sebetulnya closing statement-nya ini saya ada quotes yang saya copy juga bahwa smooth sea never builds skilled sailor. Jadi lautan yang aman, yang nyaman, tidak pernah menghasilkan pelaut yang punya keahlian. Jadi dengan adanya pandemik ini, itu justru memaksa kita, baik sebagai leader, untuk bisa tampil sebagai pemenang dalam menghadapi pandemik ini. Jadi mestinya itu Pak Rudi. Baik, Pak Hendra Pak, silakan Pak. Baik, dari saya sih juga mau nggak mau ya kita harus menghadapi apa yang ada nih sekarang. Pandemi ini ya memang udah nggak bisa dihindari dan mempengaruhi seluruh dunia ya Pak. Ya tapi kita harus tetap semangat supaya 2021 ini kita bisa survive dan kalau bisa
growth-nya juga jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin, Pak. Itu aja. Okay, maybe from Mr. Tim. Yeah, thanks, Pak Rudi. I agree, obviously, with both Pak Irianto and Pak Hendra. I would like to add especially impressed with Pak Irianto with his statements on or the efforts to diversify to make sure that the business keeps running well. I think that's obviously something that we should all take as an example. And from Pak Hendra, indeed, the occupancy levels that you mentioned, 10-15%, that is very low. That cannot even support the business, I think, certainly not long term. But like Pak Rudi mentioned, yeah, we are in the same boat. We also have some hospitality businesses that are suffering at the moment. So we need to indeed hang on for a while and do what we can. And like you said, we have to stay positive, stay optimistic. And surely this pandemic will be behind us and things will, and better times will be ahead. Thank you. Jadi kita berharap dengan saling berkolaborasi ini kita bisa lalui, Pak. Jadi saya sharing sedikit, Pak. Waktu awal pandemik kita semua panik, Pak Hendra, Pak Irianto, ya Mr. Tim. Ternyata sekarang we are already in here. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Irianto. Memang itu kuncinya? Kuncinya kita mesti optimis, Pak. Ya kan? Ternyata setahun sudah lewati dan kita tetap di sini, kita bisa webinar, kita bisa tetap beraktivitas. Kita berharap kita punya bisnis growing dan kita bisa lalui dan berharap juga, Pak, next year kita bisa lebih maju lagi dan perubahan-perubahan ini mau tidak mau, Pak, kita akan adapt. Pasti yang dulu sebelum pandemik sebagian mungkin sudah kita tinggalin, Pak. Tapi ini yang saya sering dikit. Terima kasih sekali lagi Pak Irianto, Pak Hendra, tim Beckler atas semua supportnya. Sebelum kita selesai, sebelum closing, kita mau foto bersama nih Pak Irianto, tim Pak Hendra. Mungkin dari ini sudah siap.